Zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukuman berzina dalam Islam. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina dan buruk. Pembagian zina menurut Islam ada dua. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina gairu muhsan. Yang pertama zina muhsan yaitu pezina sudah baligh, mereka sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirazam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal dunia. Yang kedua zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina dan penuduh zina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana sehingga orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, hukuman bagi pezina muhsan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Yang kedua, hukuman bagi pezina gairu muhsan. Hukuman bagi orang yang melakukan zina gairu muhsan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali, ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Yang ketiga, hukuman bagi yang menuduh zina atau qadzaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat berat bagi terlaksananya hukum tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih melakukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina tersebut. Yang keempat, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang dari mereka mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Melakukan zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan dampak dunia. Menghilangkan wibawa pelaku zina akan kehilangan kehormatannya, martabat atau harga diri di masyarakat. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan birahinya. Yang terakhir, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh peristiwa seks bebas seperti HIV dan AIDS, infeksi saluran kelamin dan sebagainya. Dampak di akhirat bagi seorang pelaku mendapat
murka dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dalil dan ayat hadis tentang zina. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, kandungan ayat secara umum Quran surat Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberikan predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 lagi di akhirat. Quran surat An-Nur ayat 2, lafal ayat dari artinya, perzina perempuan dan perzina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari kemudian, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Kandungan ayat Quran surat An-Nur ayat 2 adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera perzina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada kedua untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hadis tentang zina. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari perbuatan zina. Dan apabila dia berhenti dari perbuatan zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan, sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.